Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, jadi kami di sini akan membawakan presentasi terkait dengan kebencanaan rob perkotaan di Kota Semarang dan Pekalongan. Next. Nah, ada beberapa anggota kelompok yang ada di kami. Yang pertama adalah saya, Ahmad Syafiq Rohman. Kedua, Muhammad Nur Eko Cahyadi. Lalu selanjutnya adalah Vicky Alfitra. Dan selanjutnya adalah Muhammad Basofi Firmansyah. Next. Baik, jadi mengapa kita mengambil studi kasus terkait dengan Kota Pekalongan dan Semarang? Setidaknya filosofi yang akan kita ambil adalah ada tiga. Yang pertama secara pemerintahan, di mana kedua kota itu memiliki keunikannya masing-masing. Semarang itu salah satu ibu kota di Jawa Tengah dan juga memiliki permasalahan urban, yaitu industri, pencemaran udara, dan salah satunya itu adalah banjir rob. Nah, sedangkan kalau Kota Pekalongan itu mereka memiliki industri batik yang langsung berbatasan dengan pantai utara Jawa dan juga mampu menjalin tata kelola governance berupa petanglong namanya, yaitu Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan juga Kabupaten Pekalongan. Nah, itu mereka bekerja sama dalam sektor ekonomi, pariwisata, industri, dan juga perikanan. Selalu secara geografis, Kota Semarang itu memiliki tipologi geografis yang landai, dan juga mereka memiliki topografi yang rendah, yaitu sekitar ketika pasang itu mereka mampu mencapai 1934,7 meter rata-rata ya, mata air yang naik ke dataran Semarang. Begitu juga Pekalongan. Nah, mereka memiliki sama-sama letak itu di pantai utara. Selanjutnya, terkait dengan kebencanaan, secara spesifik itu Kota Pekalongan dan juga Semarang itu memiliki kesamaan dalam polanya, yaitu seringnya terjadi rob dan mampu melumpuhkan beberapa sektor seperti sektor industri, lalu juga sektor UMKM, rumah-rumah warga. Nah, walaupun keduanya itu memiliki penanganan bencana yang sama, tapi mereka memiliki penanganannya masing-masing. Lanjut. Nah, kita akan berbicara terkait dengan Kota Semarang itu sendiri dalam deskripsi. Jadi Kota Semarang itu merupakan salah satu kota yang di sebelah laut utara Jawa. Nah, sebelah timurnya itu adalah Kabupaten Demak, sebelah selatan itu Semarang, Kabupaten Semarang, dan juga sebelah selatan dan sebelah barat itu Kabupaten dari Demak. Nah, Kota Semarang itu memiliki ketinggian yaitu 2 meter di bawah permukaan laut hingga 340 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng itu sekitar 0% sampai 45%. Nah, di Kota Semarang itu mereka memiliki beberapa kali-kali yang mengalir seperti Kali Garang, Banjir Kanal Barat, terus Kali Pengkol, dan Kali Beringin. Wilayah dataran rendah itu membentang di sisi utara Kota Semarang dan hampir mencakup 40% total wilayah Kota Semarang. Wilayah dataran rendah itu biasanya dikenal sebagai Semarangisor. Nah, sekaligus sebagai pusat aktivitas perekonomian yang ada di kota. Oleh karena itu, dengan kondisi demikian, wilayah kota bawah itu seringkali dilanda banjir tahunan, dan puncaknya itu ketika musim penghujan. Sejumlah wilayah, khususnya seperti di Semarang Utara, itu banjir sering banget terjadi luapan air seperti itu. Oke, next. Oke, kemudian kita masuk ke bagian deskripsi terkait dengan Kota Pekalongan. Seperti halnya Kota Semarang, secara geografis, Kota Pekalongan ini memiliki kondisi geografis yang hampir sama dengan Kota Semarang, yaitu berada sama-sama di Jawa Tengah dengan posisinya di pantai utara Jawa, yang mana daerah ini merupakan tergolong dataran rendah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utaranya. Pekalongan merupakan waterfront city yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa itu, yang mana memiliki penduduk yang sangat padat. Banjir rob yang terjadi di wilayah ini sangat membawa dampak yang begitu signifikan terhadap aktivitas di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Selain itu, kondisi elevasi wilayah tersebut
yang mana berada dalam wilayah pesisir ini menyebabkan potensi kejadian bencana rob menjadi lebih besar. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, wilayah ini mengalami penurunan tanah berkisar 25-34 cm per tahunnya. Hal ini mengapa Kota Pekalongan sering kali dilanda banjirop karena mengingat topografi yang sangat datarannya yang sangat rendah di bawah permukaan laut, yang kemudian juga diperparah dengan adanya buruknya sistem drainase yang buruk, kemudian juga adanya penurunan tanah yang menyebabkan setiap tahunnya bencana rob di Kota Pekalongan ini begitu parah. Kemudian lanjut. Oke, baik, lanjut. Untuk selanjutnya ialah banjir rob yang pernah terjadi di Kota Semarang. Yang pertama ialah tempatnya itu di Pelabuhan Tanjung Mas pada tanggal 3 Juni tahun 2020. Itu ketinggian air yang terjadi di sana kisaran 50 sampai 70 cm, menyebabkan itu tersendatnya pengendara motor untuk memasuki wilayah pelabuhan. Jadi adanya penumpukan kendaraan bermotor yang ingin masuk ke pelabuhan. Banjir tersebut diakibatkan oleh besarnya ombak laut dan penurunan tanah di sekitar pelabuhan. Yang kedua ialah Kampung Bahari yang terjadi pada 4 Mei tahun 2020. Ketinggian air yang terjadi banjir ialah 10 sampai 30 cm. Penyebabnya ialah naiknya air laut ke permukaan. Terus dampak yang terjadi ialah merendam ratusan rumah warga. Dan waktu itu ada pengungsian juga ke bagian warga. Selanjutnya ialah yang ketiga, Jalan Raya Yosa Sudarso, Semarang, Demak, yang terjadi pada 4 Juni tahun 2020, ketinggian air sekitar 20-30 cm, diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Dampak yang terjadi ialah menggenangi ruas jalan raya, sehingga jalan raya waktu itu mengalami penumpukan lalu lintas karena adanya banjir, jadi kendaraan tidak bisa berjalan memajukan kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi. Terus yang keempat ialah pertokoan kawasan Kuningan, terjadi pada tanggal 1 Juni 2013. Ini merupakan salah satu banjirop yang terparah yang terjadi, itu ketinggian air hingga 1,5 meter. Dampak yang terjadi ialah merendam ratusan rumah warga dan industri, sehingga banyak warga dan industri waktu itu yang mengungsi, dan kegiatan industri juga terhenti oleh akibat adanya banjirop tersebut. Mungkin selanjutnya. Selanjutnya ialah banjirop yang terjadi di Kota Pekalongan. Pertama ialah terjadi di Plegon Pekalongan Timur pada tanggal 24 April tahun 2019, ketinggian air 20 hingga 50 cm, diakibatkan oleh cuaca yang tidak mendukung atau cuaca buruk, sehingga air laut dan ombak itu adanya peninggian ombak pada saat itu. Dampak yang terjadi ialah air menggenangi rumah warga dan jalan. Yang kedua ialah Kelurahan Panjang Baru, Pekalongan Utara, terjadi pada tanggal 3 Juni tahun 2020, ketinggian air 30 sampai 50 cm. Terjadi akibat adanya gelombang air yang tinggi atau pasang surut air yang tinggi. Dampak yang terjadi ialah air merendam kantor kecamatan, koramil, kantor perbankan, dan tempat ibadah. Yang ketiga ialah Meduri Pekalongan Utara, terjadi pada tanggal 17 Juni 2020, ketinggian air 50 cm, diakibatkan oleh jebolnya tanggul Meduri. Pada saat itu 7.000 warga terdampak dan 250 mengungsi. Yang keempat ialah Jeruk Sari, yang terjadi di daerah Jeruk Sari pada tanggal 22 Mei tahun 2018. Ini merupakan banjir yang
lumayan parah juga karena ketinggian air hingga 1 meter diakibatkan oleh gelombang tinggi air laut dan mengakibatkan 2.100 warga terendam, Rob. Oke, selanjutnya next. Oke, kemudian kita masuk ke bagian perbandingan penyebab rob kedua kota ini. Mengingat kedua kota ini memiliki bentuk topografi wilayah yang hampir sama, jadi penyebab banjir rob ini tidak jauh berbeda dengan masing-masing kota. Yang pertama, kota Pekalongan memiliki penyebab banjir rob yaitu yang pertama endapan sedimentasi yang mengurangi tampungan debit air pada sungai. Jadi pada sungai-sungai yang Pekalongan ini memiliki sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan area dasar sungai yang menyebabkan sungai kurang dalam hal penampungan air yang mana menyebabkan sungai lebih sedikit dalam mengalirkan air yang mana seharusnya dapat menampung air lebih banyak. Yang kemudian yang kedua yaitu penurunan muka tanah atau land subsidence yang terjadi di daerah pesisir di Pekalongan. Kemudian yang ketiga yaitu kenaikan muka air laut dan pengaruh pasang surut. Hal ini merupakan dampak dari terjadinya global warming yang mana perlahan dari tahun ke tahun air laut mengalami kenaikan permukaannya sehingga menyebabkan daerah pesisir ini mengalami dampak yang begitu signifikan dalam hal kenaikan muka air laut ini. Yang keempat yaitu sampah, yang mana sampah merupakan persoalan yang cukup melekat bagi daerah perkotaan. Hal ini tentunya perlu perlu penanganan lebih lanjut terkait masalah yang cukup serius ini. Terus yang kelima yaitu kondisi tanggul banjir yang rusak, yang mana tanggul yang seharusnya menahan air dari arah laut yang kemudian jebol, yang menyebabkan air laut ini masuk ke dalam daratan sehingga banjir rob ini tidak bisa ditangani. Kemudian yang kedua yaitu Kota Semarang. Kota Semarang memiliki penyebab banjir rob yang mana diantaranya yaitu kenaikan air laut akibat tergerusnya dan penurunan permukaan air tanah. Yang kedua yaitu sampah yang menumpuk. Hal ini tidak jauh beda dengan Pekalongan yang mana kedua daerah ini merupakan daerah perkotaan yang tidak luput dari permasalahan sampah yang begitu serius. Yang kemudian yang ketiga yaitu yang kenaikan muka air laut akibat pemanasan global yang menyebabkan air laut ini permukaannya makin meningkat dan perlahan memasuki daerah daratan sehingga banjir rob ini makin lama makin parah. Kemudian yang keempat yaitu minimnya tanggul dan lambannya dalam proses restrukturisasi. Kemudian selanjutnya bisa dijelaskan oleh Iman. Upaya pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani rob. Langkah-langkah dari Pemkot Pekalongan yang dilakukan ialah yang pertama membangun sistem pengendalian banjir. Yang kedua ialah membangun tanggul penahan rob. Jadi tanggul-tanggul di pesisir pantai itu dibangun kembali, yang rusak-rusak juga dibangun kembali, dan daerah-daerah yang memang belum ada tanggulnya itu dibuatkan tanggul seperti itu untuk menahan naiknya air laut ke permukaan. Yang ketiga ialah menyiagakan rumah pompa. Nah, adanya itu rumah pompa ialah untuk memompa air jika memang air tersebut sudah keburu masuk ke dalam ke permukaan tanah atau merendam semua wilayah masyarakat, itu nanti ada pemompaan air. Yang ketiga ialah yang keempat ialah normalisasi sungai dan drainase. Ini mungkin tempat program inilah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan untuk menangani rob yang sering terjadi di pesisir pantai Kota Pekalongan.
Oke, next selanjutnya. Oke, kemudian ada upaya pemerintah Kota Semarang dalam menangani ROB. Adapun langkah-langkahnya seperti yang pertama pembangunan waduk Jatibarang. Pembangunan waduk ini tentu dimaksud untuk menampung air jumlah air sehingga nantinya tidak langsung air ini tidak langsung mengarah ke daratan, namun ditampung dulu di waduk ini sehingga banjirop diharapkan dapat mengalami penurunan kasusnya. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan dan pemaksimalan sistem drainase. Hal ini tentunya untuk mempercepat pengaliran air yang ada di daratan untuk segera menuju ke laut sehingga nantinya genangan-genangan yang ada akan segera mengering. Ketiga yaitu pembuatan sistem pompa. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu pembangunan tanggul laut. Pembangunan tanggul laut ini dimaksud agar air laut yang ada ini tidak langsung menuju ke daratan, namun dapat tertahan oleh adanya tanggul laut ini. Kemudian yang kelima yaitu peninggian jalan, dan keenam yaitu pembuatan parapet atau tembok penghalang air. Kemudian yang ketujuh yaitu pembuatan rumah pompa dan kolam retensi, dan ke-8 yaitu pembersihan saluran drainase. Next. Oke, selanjutnya ini ada dampak banjir rob Kota Pekalongan dan Kota Semarang, tentunya mengakibatkan dampak di bidang sosial, ekonomi, maupun di bidang yang lain, seperti di bidang sosial terdapat bangunan rumah, tempat usaha, sarana dan prasarana, terus juga menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan becek, menyebabkan bibit penyakit, dan menyebabkan kelangkaan air bersih. Kalau kita melihat biasanya fenomena banjir ini bisa mengakibatkan aliran itu masuk ke rumah sehingga menyebabkan kerusakan pada bangunan rumah dan menyebabkan perabotan rumah tangga karatan. Terus juga masyarakat selain itu harus melakukan peninggian bidang usaha atau tempat usahanya dengan diberi batu bata atau diberi talut sehingga kios-kios tempat usahanya tidak terkena rob. Itu untuk tempat usaha. Namun untuk sarana dan prasarana, sebagian sarana dan prasarana dalam kondisi baik itu tidak bisa terjamin karena seperti jalan, drainase, tempat umum, dan lain-lain sehingga sarana dan prasarana yang semestinya terjaga itu tidak dapat berfungsi secara maksimal. Selain itu juga menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan becek, tadi sudah saya jelaskan di awal. Terus selanjutnya banjir rob baik di Kota Pekalongan maupun di Kota Semarang juga mengakibatkan dampak di bidang ekonomi, terutama di bidang mata pencaharian, jumlah pendapatan, menimbulkan kerugian material, dan juga merusak bangunan itu sendiri. Seperti kita melihat bahwa mata pencaharian itu sangat terganggu karena tersebut disebabkan masyarakat waktu. Selain itu juga berkurangnya jumlah pendapatan masyarakat dikarenakan harus menyisihkan sebagian pendapatan untuk perbaikan rumah yang rusak akibat rob. Terus juga selain itu dalam bidang sosial maupun dalam bidang ekonomi ternyata banjir rob di Kota Pekalongan maupun di Kota Semarang juga mengakibatkan adanya political distrust. Artinya political distrust dari masyarakat kepada pemerintah setempat, artinya pemerintah daerah Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Sehingga ketiga bidang ini antara bidang sosial, bidang ekonomi maupun bidang politik ini seringkali dihadapi oleh masyarakat pesisir pantai utara Jawa, terutama Kota Pekalongan dan Kota Semarang karena ketidakmampuan pemerintah daerah, terutama pemerintah Kota Semarang dan pemerintah Kota Pekalongan, terutama dalam hal yang pertama, manajemen pengelolaan dampak perubahan iklim yang kurang terkoordinasi dan terintegrasi. Terus yang kedua, kurangnya alokasi dana dalam APBD yang berkaitan dengan perubahan iklim. Terus yang ketiga, ada kurangnya efektivitas dalam upaya mengurangi perubahan iklim. Dan yang keempat, itu biasanya tidak adanya institusi maupun lembaga formal yang secara spesifik bertugas menangani dampak perubahan iklim itu sendiri. Itu kelompok kami kutip dari Sutopo pada tahun 2014.
Selanjutnya, next. Ya, ini kelompok kami tawarkan sebuah gagasan untuk mengatasi banjir rob di Kota Semarang maupun Kota Pekalongan sebagai masukan kepada pemerintah daerah terkait, misalnya implementasi dari multi-level governance terkait penanganan rob tersebut. Sebenarnya permasalahan banjir rob akan terus-menerus terjadi di kawasan pada utara Jawa atau Pantura, meskipun tidak semua wilayah pinggiran utara Jawa ini merasakan dampak perubahan iklim tersebut. Namun problematika yang terjadi di Kota Pekalongan dan Kota Semarang memberikan suatu kepastian bahwa banjir rob harus serius untuk ditangani oleh berbagai sektor pemerintahan. Untuk itu, pendekatan yang ingin kami bangun dari studi kasus dua kota tersebut menggunakan teknik multi-level governance dengan semangat kolaborasi dari sektor pemerintahan. Pendekatan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu interaksi vertikal dan interaksi horizontal dalam perspektif governance. Ini kita bisa lihat dari interaksi secara vertikal dalam tata kelola pemerintahan, seperti pemerintah pusat melakukan upaya pengembangan dan pengarus utamaan kebijakan adaptasi perubahan iklim oleh pemerintah nasional itu sendiri atau pemerintah pusat. Terus yang kedua, adanya rencana aksi nasional berupa adaptasi perubahan iklim atau RANAPI, yaitu khususnya untuk Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Setelah pemerintah pusat melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu, nanti bisa diturunkan kepada pemerintah daerah terkait, langsung terkait dengan pemerintah Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Itu seharusnya dilakukan 3 upaya. Dalam yang pertama, menghadapi permasalahan dan kerugian akibat dampak perubahan iklim, khususnya banjir rob, dalam hal ini Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Dan untuk yang kedua, membutuhkan penanganan secara sistematis yang meliputi peningkatan kapasitas ketahanan pemangku kepentingan dan masyarakat terdampak, khususnya masyarakat Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Dan yang ketiga, terdapat peluang penyusunan kebijakan adaptasi yang sesuai. Seperti itu. Adapun untuk interaksi secara horizontal dalam perspektif governance, pemerintah Kota Pekalongan dan Kota Semarang sebagai aktor utama dalam interaksi horizontal adaptasi perubahan iklim memegang peranan penting dalam menegosiasikan kepentingannya dalam upaya meningkatkan ketahanan wilayah Kota Pekalongan dan Kota Semarang terhadap perubahan iklim. Sebagai agensi utama, pemerintah Kota Pekalongan dan Kota Semarang seharusnya memiliki peran yang krusial terutama dalam aspek perencanaan, aspek pencegahan, dan aspek pemberian respon terhadap kerentanan masyarakat akibat fenomena perubahan iklim yang terjadi. Terus selanjutnya, Kota Pekalongan dan pemerintah Kota Pekalongan dan pemerintah Kota Semarang sebagai agensi memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan langkah-langkah kebijakan, kepentingan, preferensi, kesempatan, dan juga batasan-batasan persepsi mengenai adaptasi perubahan iklim yang memungkinkan terjadinya banjir rob itu sendiri, seperti itu. Itu kelompok kami coba tawarkan gagasan berupa pendekatan multi-level governance dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait, khususnya pemerintah Kota Pekalongan dan pemerintah Kota Semarang, seperti itu. Next. Setelah kita menawarkan gagasan tersebut dan terkait dengan upaya pemerintah Kota Pekalongan dan pemerintah Kota Semarang dalam hal penanganan banjir rob, terdapat kesimpulan yang kelompok kami petik, yakni Semarang dan Kota Pekalongan menjadi kedua contoh dari tingginya kasus rob di pantai utara Jawa. Terbukti dengan kedua wilayah tersebut memiliki dataran yang sangat rendah dengan ukuran ketinggian air laut yang melebihi daratan. Seringkali terjadi beberapa kasus banjir rob dengan rata-rata tinggi 50 cm. Pemerintah Kota Pekalongan dan pemerintah Semarang memberikan produk hukum yang fungsinya adalah dapat mengurangi dampak dari bencana rob tersebut. Kedua kota memiliki pola governance yang saling mendukung untuk dan untuk saran terdapat kelompok kami simpulkan ada 7 saran yang dapat kelompok kami tawarkan. Yang pertama ada penguatan kerangka hukum, yang kedua ada pengarus utamaan penanggulangan bencana, yang ketiga ada dan yang keempat ada pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana, yang kelima ada peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana,
yang keenam ada peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan yang ketujuh ada peningkatan kapasitas pemulihan bencana, seperti itu. Itu untuk kelompok kami tawarkan dari kesimpulan maupun saran. Monggo untuk dilanjutkan dari Syafiq. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, nanti dapat maupun dari YouTube. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.